Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih. Masih di bab mujahadah fil ibadah. Kata Rasulullah SAW, hujibatin naru bisyahawat, neraka diliputi bisyahawat, dengan syahwat. Maksudnya neraka ini identik berhubungan dengan hawa nafsu. Wa hujibatil jannatu bil makarih, sedangkan surga itu berhubungan dengan hal-hal yang al-makari, yang tidak disukai. Perlu perjuangan melawan hawa nafsu. Di riwayat lain dari sahabat Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku salat bersama Nabi pada suatu malam. Fa atalal qiyama, dan Nabi Muhammad sembahyangnya lawas, sembahyang malam nih lawas. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku menginginkan, merencanakan suatu yang tidak bagus. Qil wa ma hamamta bihi, lalu takuni pian hendak kenapa gerang? Qala hamamtu najlisa wa ada'ahu, aku menginginkan duduk dan meninggalkan Nabi. Saking lawasnya Nabi sembahyang, berarti Nabi behimat sembahyang. Saking lawasnya jari Ibnu Mas'ud hendak tinggalkan aja. Nah, di riwayat berikutnya al-ashir, hadis yang ke-10, an Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yatba'ul mayyita sarasatun. Ada 3 hal yang mengikuti mayit. Jadi bilangnya jenazah itu dibawa, ada 3 hal yang mengumpati, ada 3 macam yang mengumpati. Apa nang 3 nih? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amal ibadahnya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. 2 yang bulik, 1 yang bertinggal. Apa itu? Yarji'u ahlu wa maluh, keluarga dan uangnya, hartanya dibawa bulik. Ada mungkin sidin bisi TV layar datar masuk dalam kubur, bisi duit kada bawa bulik. Waya baqa amaluhu, maka yang tersisa apa? Amaluhu, amalnya. Di riwayat lain an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'li. Surga itu akrab, lebih dekat daripada min syiraqi na'li. Nah, syiraqi na'li itu apa gerang? Asyiraq itu bi kasyrishin al-mu'jamah bi rawah, ahadu suyurin allati takunu fi wajhi wa yakhtalul masyu bi faqdih. Tali sandal. Nah, surga baraknya tali sandal. Wan naru mislu zalik, neraka pun sama. Nah, maksudnya bergerang. Nah, artinya adalah wa wajul aqrabiyah anna yasiran min at-ta'ah qad yakunu sababan lidukhulil jannah wa misluhu minal ma'siyah finnar. Maksudnya adalah hal yang sederhana daripada kebaikan itu bisa membawa ke surga. Sebaliknya, hal sederhana yang digawe seseorang berhubungan dengan maksiat bisa membawa ke neraka. Amal ibadah yang sedikit itu bisa membawa ke surga. Dosa yang sedikit bisa juga membawa ke neraka. Itu maksudnya. Lalu di riwayat lain ini dari sahabat Nabi ngarannya Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimnya Rasulullah SAW, khadam Nabi. Wa min ahli sufah, sidin ini termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu adalah orang yang
apa ya bahasanya, keluarga kareda begawi santai aja kalau begawian atau ini berdiam di sufah masjid, ada emperan masjid, nah di situ berdiaman. Dan buahnya ini karena kadang kenapa-napa diulang macam, makanya fokus belajar agama aja. Nah itu. Apa Jarsiden? Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bermalam bersama Rasulullah. Maksud bermalam bersama Rasulullah ini di muka pintu ala babi baitihi. Li ada khidmati, di muka lawang rumah Nabi. Karena kayak ini masjid supah lah. Nah, rumah Nabi itu beparkan bigan masjid tuh, jadi parak aja. Siden diguring di muka lawang, kenapa gerang? Standby hendak melayani Nabi. Kun faatihi biwaduhi wa hajatihi, dan aku menyiapkan gasan buudo itu dan keperluan Nabi. Yang ngarannya pembantu Nabi lah, macam-macam membantu Nabi, melayani Nabi. Lalu ujar Nabi, faqala salni, ikam hendak minta apa? Nah jawabannya ini mantap benar nih. Minta apa gerang? Jawabannya adalah faqultu, lalu aku katakan, ujar Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun hendak bakawan pian di surga. Nah, amun ibarat orang melamar di perusahaan tuh ditakoni HRD yang masuk. Kamu nak melamar gawian kah? Inggih ulun melamar gawian. Ijazah mantap nasipin aku kurikulum pite. Anu gaji nak berapa? Samakan kayak pian aja. Wah. Luar biasa. Ini permintaannya as'aluka murafaqataka fil jannah. Kayak Nabi juga di surga. Faqala au ghairu dzalik. Nang lain pang apa? Huwa zaka gitu aja Nabi yai. Mau mantap benar. Nabi di surga Firdaus berarti minta itu kayak itu. Misalnya huwa zaka itu aja. Lalu apa jawaban Nabi lagi? Qala, ujar Nabi, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Lalu bantulah aku untuk dirimu itu caranya apa? Bikasratis sujud, banyak sujud. Maksudnya apa banyak sujud? Maksudnya bikasratis shalah, banyak sembahyang. Nah, linai limartabatil qur mutahhir li nafs min khaba isiha, banyak sujud artinya. Di riwayat lain ini dari Sauban, ngarannya Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi berkata. Ujar Nabi, alaika bikasratis sujud, harusnya ikam banyak sembahyang. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, maka sesungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah sekali sujud illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah angkat dengan sebab satu kali sujud tadi satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah hapus satu dosa. Jadi sembahyang lah sekali sujud itu hitungannya satu derajat diangkat, dosa diampuni sebuting. Untung lah, untung bener. Di hadis lain ini masih berhubungan lawan hadis sebelumnya, dari An Abi Sofwan Abdullah bin Yusrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang tala umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Walaupun umurnya panjang 1000 tahun tapi ahli maksiat ya rugi. Walaupun handap umurnya tapi ibadah untung. Salah satu sahabat Nabi ngarannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin kabilah Bani Asyal. Jadi Sidin itu masuk Islam karena ajakan
apa As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini apa ngaran orang Madinah juga masuk Islam terdahulu. Nah, ini membukakan jalan. Lalu kan dai pertamanya siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini yang menjelaskan tentang Islam ini. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam. Umurnya kurang lebih 30-an tahun. Boleh ke kampung karena sidin pemimpin kabilah mungkin membakal lah. Membawai orang kampung masuk Islam, hakon orang kampung Islam. Berislaman. Makanya di Madinah banyak orang Islamnya. Ini salah satu usaha dari Sa'ad bin Mu'adz. Kurang lebih 6 tahun kemudian waktu perang Ahzab tahun yang Hijriyah, kurang lebih umur sini 36 lah. Kira-kira Islam umur 30 lah, meninggal pas sesudah perang Ahzab 36 tahunan. Setelah dia tuh Islamnya tuh umuran. Orang meninggal umur 30-an tuh berarti masih mati anom lah. Islamnya gen 6 tahunan dia. Tapi gitu. Waktu sidin meninggal itu apa? Ihtazza arsyur rahmanu. Ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'ad. Arsy Allah itu bergoyang karena meninggalnya si Sa'ad bin Mu'adz ini. Wa sab'una malakan yushayyi'unahu. 70.000 malaikat dari langit, 70.000 dari langit turun ke bumi hendak takziah. Ini setumat dia Islamnya. Tapi apa? Gara-gara sidin orang Madinah banyak yang berislam. Makanya ujar Nabi apa? Aksaru barakatan fil Islam. Berkahnya banyak waktu di dalam Islam. Nah, hadis yang ke-17 An Sa'id bin Abdul Aziz An Rabi'ah bin Yazid An Abi Idris Al-Khawlani An Abi Dzarrin Junub bin Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwih anillahi tabaraka ta'ala anhu qala. Ini hadis qudsi, hadis dari Allah taala itu. Apa hadisnya? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku mengharamkan zalim. Nah, maksudnya apa gerang? Allah kada mungkin zalim. Nah, itu. Ala nafsi. Allah kada mungkin zalim. Ayo, kenapa bisa kayak ini? Berarti itu ada hikmahnya. Kalau dibalik adalah sebagai manusia kita berarti harus husnuzon kepada Allah. Ada rahasia. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, maka karena itulah zalim haram. Maka jangan zalim kepada orang-orang. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Setiap kalian itu dhallun. Dhallun itu apa? Sesat itu. Ghafilun anisyara'i, lalai terhadap syariat. Illa man hadaituhu, kecuali memang Allah beri hidayah. Kita awal pengajian subuhnya itu hidayah dari Allah. Awal sembahyang hidayah dari Allah kayak itu. Fastahduni ahdikum, maka karena kayak itu kondisinya minta hidayah kepada Allah, maka apa akan Allah beri hidayah. Kullukum ja'iun. Nah, setiap kalian adalah ja'iun. Apa ja'iun tuh? Ja'iun tuh lapar. Setiap kita lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Li'annan nasa kullahum abidun la milka lahum fil haqiqah. Karena kita ini manusia seberatan di muka bumi, sejatinya sebujurannya adalah seorang hamba aja. Kita kada bisa apa-apa karena itu titipan dari Allah. Fastat aimuni ut'imkum. Mintalah makan pada Allah taala, maka akan Allah beri makan, Allah beri rezeki. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaqsuni aksukum. Setiap kalian itu arin, telanjang, kecuali yang Allah beri pakaian. Maksudnya apa? Ya kita kan bisa apa-apa, kecuali yang ya hendak bisa apa-apa ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar
wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Setiap kalian, seberatan kalian ini adalah salah, berbuat salah. Maka apa? Malam, siang itu pasti menggawe dosa itu. Itu jelas dah. Tapi Allah Ta'ala wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, aku mengampuni semua dosa. Aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun, akan aku ampuni. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian lam tablughu durri. Tablughu itu sampai. Nah, lima qama minal ijma wal burhan ala annahu ta'ala munazzahun muqaddasun ghaniyun bidzati la yumkin ayul hiqau darrun wa naf'un wa huwa ta'ala in ahsana ila ibadihi bi ghayati wujuhil ihsan ghairu muhtaj ila mukafatihim bijal binaf'in aw daf'i darrin. Jadi Allah Ta'ala ini memberikan manfaat, membantui kita, itu Allah Ta'ala kada ambil-ambilnya. Beda lawan kita, ketika membantui orang ada faktor, ada sesuatu kayak itu. Kenapa membantui? Karena kawan. Karena membantui, kenapa membantui? Karena dia dulu membantui ulun. Kenapa membantui? Nggak ada kayak itu. Ya ibadi law anna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian, manusia pertama, manusia terakhir, bentuk beratan manusia, beratan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Berataan itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, semangat beribadah. Apa gerang nangka itu la ya'udu naf'u dzalika ila Allah bin yazida fil mulki. Itu tidak akan menambah kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Kenapa gerang? Karena kekuasaan Allah Ta'ala itu tanpa batas. Jadi amun ada orang baik nih, sidin baikan. Beratan orang memuji sidin, nah itu sidin makin tenar. Manusia nih, misalnya sidin orang baik, lalu orang sekampungan memuji sidin, makin tenar, nambahi. Sidin ini sudah baik, tapi karena dipuji atau orang memadahkan sidin terbaik macam, makin tenar, benaik. Nah, sedangkan kekuasaan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala itu kada ada batasnya. Jadi walaupun manusia seberatan sembahyang, kada mempengaruhi kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa lain, apa yang digawe manusia itu tidak Allah perlukan. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sebaliknya kalau beratan maksiat, ya kada mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala juga gitu. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum akhirakum insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Seandainya seberatan manusia, jin, seberatan jin juga itu, seberatan. Fi sa'idin wahidin, ardin wahidah wa maqamin wahid. Satu tempat, fasa'aluni, lalu minta kepada Allah Ta'ala, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Jadi keberatan manusia ini kita sedunia ini berapa miliar nih nah hari ini nah, belum lagi manusia dulu. Anggap manusia hari ini aja Indonesia aja sudah 200 juta lebih, banyak. 200 juta lebih banyak. Seberatan manusia ini nasi miliar nah. Beratan minta kepada Allah Ta'ala, beratan Allah kabulakan, itu kada mengurangi apa yang Allah baisi. Allah bisi beratan minta kada mengurangi
kekuasaan Allah Ta'ala kadang mengurangi apa yang Allah miliki. Kayak kamayan kusul mikhyat ida udkhilal bahr. Perumpamannya tuh kayak benang. Perumpamaan kada berkurang yang Allah bisi itu kayak benang. Masukkan ke laut. Imbah itu diangkat benangnya, kan ada banyak yang ada banyak berikit di benangnya. Nah kayak itu kayak mengurangi banyu laut pakai benang masukkan ke banyu laut kan basah. Ada basah yang tak andak di benang tadi. Nah kayak mengurangi kayak itu aja, mbak laut nang luas kada ada apa-apanya. Itu perumpamannya, walaupun ya sedikit pun kada merubah kekuasaan Allah Ta'ala. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal kalian itu uhsiha. Maksudnya apa? Udbituha. Allah catat. Nah, summa wafikum iyaha. Kemudian ujar Allah Ta'ala, aku sempurnakan atau aku balas jazauha fil akhirah. Balasannya enak di akhirat. Nah, siapa yang berbuat baik, maksudnya amalnya tuh balasannya tuh karena di akhirat baik, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, memuji Allah. Alhamdulillah itu amal ibadah semalam diterima, amal ibadah semalam tuh ada dirasakannya di akhirat. Tapi bila nyawaman wajada ghaira dzalik, siapa yang amal ibadahnya kada baik, catatannya kada baik sekalinya, fala yalumanna illa nafsah, jangan ada yang disambati kecuali apa? Nafsah, dirinya sendiri. Ibaratnya kadu sama niwas orang, tiwas diri sendiri. Kenapa jadi dapat siksa sembahyang? Karena ya ini seorang ada sembahyang, nah tiwas diri sendiri. Lalu yang berikutnya babul hasyi 'alal izzat minal khairi fi awakhir umur, insyaallah pertemuan berikutnya.